Oke, jadi masih di baterai lagi. Video yang selanjutnya, ini saya mau bikin baterai 6S Li-ion merek Raki Panda 3000 mAh, dan di sini ada tulisan 1500 kali isi ulang. Apakah benar? Apakah enggak? Saya juga nggak tahu nih. Jadi Raki Panda ini dia tipe 18650 dengan kapasitas 3000 mAh, dan untuk dischargernya itu di 30 ampere. Mungkin untuk cocok dan enggak cocoknya dibuat long range drone, kita hanya tahu nanti ketika udah dicoba ya. Jadi kalau di atas kertas baterai ini bagus. Yang pertama adalah dari mAh-nya yang gede, dan yang kedua adalah dari discharge-nya yang lumayan 30 ampere. Untuk informasi, jadi Raki Panda ini untuk harganya satu baterai itu sekitar 50.000. Ada yang 49, ada yang 48, ada yang 50, ada yang mentok di 55.000. Untuk perakitan sama ya sebenarnya. Mau ngerakit merek apapun itu, rangkaiannya akan tetap sama. Di situ akan ada kabel balance, tergantung dari mau berapa S. Yang kedua adalah kabel power. Ada yang pakai XT30, ada yang XT60. Tapi untuk biasanya pakai XT60. Untuk perakitan sebenarnya ada satu alat lagi ya untuk merapikan baterai ya. Entah itu untuk baterai Li-ion atau LiFePO, itu sebenarnya sama ya, cuman untuk mempermudah sebenarnya perakitan. Nah ini karena saya nggak ada ya, saya manual, saya masih pakai perekat double tape yang busa ya. Terus yang kedua ini ada isolasi, apa ya ini namanya, isolasi khusus baterai sih sebenarnya, karena emang isolasi ini dia ada serat fiber kalau nggak salah. Jadi ketika dia ditarik itu akan susah untuk putusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, pemasangannya ya ini sebagai isolasi biasa pada umumnya. Setelah terpasang semuanya, kita siapkan untuk langkah selanjutnya adalah spot welding. Dan saya pakai kabel kawat nikel ya. Saya pakai nikel ukuran 0,1 mili untuk ketebalan dan 6 mili untuk lebarnya. Sebelum masuk ke proses spot, jadi alangkah baiknya bila di setiap kutub positif yang ada di baterai kita kasih ini namanya gasket ya, 18650, atau ini kertas, sebenarnya kertas isolator. Pemasangannya itu cuma berada di kutub positif aja, jadi khusus kutub positif, yang kutub negatif tidak perlu dikasih. Ini kegunaannya untuk safety ya teman-teman. Jadi ini bukan aksesoris, tapi ini untuk safety aja sih, biar ketika untuk penyambungan dari kutub positif dan negatif
dia tidak short, atau ketika udah terpasang dan kebetulan ada satu atau dua baterai yang panas, itu mengakibatkan meleleh ya untuk sisi negatif isolator, walaupun di situ ada PVC wrap sama satu plastik bulat ya, itu untuk isolator, dan itu adalah bawaan dari baterainya. Dan alangkah lebih baiknya kalau kita tambahin satu lagi kertas gasket khusus 18650. Nah, yang selanjutnya saya pakai ini ya, spot welder. Ini spot welder murah, dan saya memakai baterai 3S. Ini baterai LiPo 6200 mAh 100C. Nah, di sini ada keterangan ya, D60 12,2. Jadi D50 ini adalah kekuatan daya rekatnya, jadi 50%, dan 12,2 adalah tegangan dari baterai. Jadi yang perlu diingat sekali lagi bahwa alat ini dia bekerja di tegangan 12 volt sampai 14 volt. Jangan dikasih tegangan yang lebih dari 14 volt, karena pengalaman saya kasih tegangan di 16 volt dan akhirnya rangkaiannya rusak. Rusaknya itu yang kena adalah MOSFET-nya. Jadi ada 2 MOSFET yang pecah. Setelah semua terpasang, langkah selanjutnya adalah kita cek tegangan per sel, tegangan total, dan pastikan semuanya terhubung. Setelah pengecekan selesai, langkah selanjutnya adalah kita pasang kabel balance dan kabel power. Nah, saya pakai kabel balance 22 AWG. Itu adalah kabel balance standar ya, yang sering dipakai. Nah, ini udah terpasang ya untuk kabel balance dan kabel power. Dan yang selanjutnya adalah kita akan wrapping dulu untuk di semua sisinya pakai kertas. Nah, kertas ini juga kertas khusus untuk baterai ya, baterai apapun itu ya, untuk ngerakit baterai ya. Terus yang ini udah jadi, untuk pemasangan saya skip. Dan yang langkah selanjutnya adalah kita cek tegangan secara keseluruhan pakai balance charger. Yang selanjutnya adalah saya mau coba ngecas. Saya ngecas pakai baterai yang tadi saya pakai untuk rangkaian spot welder ya. Saya coba untuk ngecas baterai yang kita rakit tadi. Disesuaiin dulu, kita setting di ampere 1,5 lah ya. Dan untuk ini adalah 6S, itu posisi di LiPo 6S 1,5 ampere, dan jalan ya.
Kita cek dulu untuk tegangan udah masuk 3,5, 3,5, 3,5, 3,0, dan ini adalah resistan. Nah, resistan ini dia berubah-ubah. Kalau untuk awalan dia gede, tapi nanti lama-kelamaan akan turun jadi kecil. Dan ada juga yang dari kecil untuk awalan lama-kelamaan jadi gede juga ada. Tapi yang jelas ini nanti pasti akan berubah. Coba untuk menaikkan ampere, coba di 4 ampere, apakah dia mampu? Oke, mampu. Dia di 4 ampere mampu ya baterai ini, dan total pengecasan di 105 watt. Untuk yang selanjutnya nanti adalah proses tes ya. Tes itu nanti akan kita coba di kuat long range, dia bisa bertahan sampai berapa menit di udara ya. Kita cruising santai lah ya, apakah ini layak untuk dipakai long range atau enggak layak. Jadi ya, semua ini cuma bisa dibuktikan ketika dicoba di lapangan. Video selanjutnya adalah video tes terbang dari baterai full sampai nanti baterai habis.